Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi hadis dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sampai pada hadis yang ke-53 ya. Ya, 26 ya. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu hadis la ta'ata fi maksiatin. Ya. La ta'ata ila fil ma'ruf. Ya. Dibaca Bapak Rohayadim, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. Walal mu'alif rahimahullah ta'ala. Al-hadisu as-sadisu wal khamsuna. La ta'ata ila fil ma'rufi. An aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi maksiatin inamat ta'atu fil ma'rufi. Muntahun alaih. Hadal hadithu qaidun fi kulli man tajibu ta'atuhu minal wulati wal waladaini wal wazauji wa ghairihim wa innas syari'a amara bi ta'ati haula'i wa kullun minhum ta'atuhu fima yunasibu halahu wa kulluha bil ma'rufi fa inna syari'a raddan nasa fi kasirin mimma amarahum bihi ilal ufri wal adati kal barri wassilati wal adli wal ihsanil ami wa kadzalika ta'atu man tuhibbu ta'atuhu wa qul Man tajibu tajibu ya. Man tajibu ta'atuhu Ya. wa kulluha tuqayyadu bihadal qaidin wa anna man amara minhum bi maksiyatillahi bi fi'lin muharramin au tarkin wajibin fala ta'ata al mahluki bi maksiyatillahi wa idza amara ahaduhum bi qatli maksumin au darbihi au ahdi malihi au bitarki hajjin wajibin au ibadatin wajibatin au bi qati'ati man tajibu sillatuhu fala ta'ata lahum wa tuqaddamu ta'atullahi ala ta'atil khalqi. Ya, terus lanjut sambil wa yufhamu min hadzal hadisi annahu idza ta'aradat ta'atuhu haula'il wajibata jibata, ya bagus. Wana nafilatan minal nawafili fa inna ta'atahum tuqaddamu li'anna tarkan nafli laisa bimaksiatin fa ida naha yaujatahu ngan siyamin nafli au hajjil nafli au amaral wali
bi amri min umuri asya sati yastaljimu tarkun tarka mustahaban mustahabin. Naam. wajaba takdimul wajibi. Ya. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam innamat ta'atu fil ma'rufi kama annahu yatanawalu ma dzakarna wa innahu yatanawalu aidan ta'likon Ya. ta'likun dalika bil qudrati wasti ta'ati kama tu'allakul wajibatu bi asli syar'i. Ya. Wa fil hadisi alaikumus sam'u wa ta'atu fi mastata'tum. Wallahu alam. Ya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita sampai pada al-hadis as-sadis wal khamsun, hadis yang ke-56. La ta'ata illa fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali dalam hal yang ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali dalam hal yang ma'ruf. An Ali radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat. Innamat ta'atu fil ma'rufi. Ketaatan itu hanya dalam hal ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat. Ketaatan itu hanya dalam hal ma'ruf. Hadis ini yang kita pegang ya ikhwah. Karena terkadang kita dihadapkan antara dua pilihan. Pilih mentaati orang tua atau mentaati istri, mentaati anak atau yang lainnya. Ya. Padahal hal itu bukanlah hal yang ma'ruf atau termasuk dalam perbuatan dosa dan maksiat. Nah, maka di sini harus kita kuatkan ya keyakinan kita akan hadis ini, la ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf. Jadi kalau kita diperintah ya dalam unsur bermaksiat, maka kita katakan sami'na wa asaina gitu ya. Sami'na wa asaina gitu ya. Kami mendengar tapi kami enggak mau taat. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat muttafaqun alaih. Hadal hadisu qaidun. Hadis ini adalah sebagai pengikat. Ya. Hadis ini sebagai qaid, sebagai pengikat. Seperti muqayyad ada takyidnya. Hadis ini sebagai pengikat fi kulli man. Di sini kita baca man karena setelahnya fiil ya. Fi kulli man tajibu ta'atuhu minal wulati. Jadi hadis ini adalah pengikat pada setiap orang. Pada setiap orang yang wajib mentaatinya. Fi kulli man tajibu ta'atuhu. Pengikat pada setiap yang wajib mentaatinya. Seperti apa? Nah, ini ternyata beliau memberikan contoh minal mulati, dari para pemimpin, dari para ya pemerintah. Rakyat diperintah oleh al-wulati, para pemimpin, para pemerintah. Wal walidaini, dan juga yang biasanya merintah itu adalah kedua orang tua.
Wah, ketika dihadapkan orang tua memerintahkan sesuatu, nah, mungkin apakah anaknya itu diminta untuk beli rokok di warung, gitu ya, beli rokok di warung, atau diminta supaya apa? Nanti ketika meninggal tolong ditahlilile, diyasinkan, seperti itu, ya. Atau mungkin minta anak untuk mengantar belanja ke pasar dalam rangka apa? Acara kirim punden. Kirim punden ya, biasanya kan kalau apa mau Ramadan beli ayam mingkung itu terus ditaruh di bawah pohon danyangan. Ya. Padahal firman Allah wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Istilahnya kalau dalam perkara syirik jangan sampai cawi-cawi, jangan sampai ikut andil dalam bentuk hal apapun. Kalau seandainya anak dan orang tua itu berbeda agama dan orang tua minta ya beragama Nasrani dan minta untuk diantar ke gereja, gimana? Sebagai anak bagaimana? Boleh nggak? Mas Akil? Nggak boleh ya? Nggak boleh nganter ibu kemana? Ke gereja. Itu kan berarti mengantar dalam praktek apa? Kesyirikan. Itu ya. Jadi apa? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi kalau jaga gereja boleh? Petugas boleh. Polisi boleh ya. Tapi yang ormas itu kenapa ikut gereja jaga itu? Yang ormas yang suka ngubarin kajian itu. Ya ini ya, kajian aja dibubarkan, apalagi gereja dijaga. Nah, gitu. Jadi yang wajib ditaati ya biasanya para pemimpin, para pemerintah, waliul amri ya, dan kedua orang tua, wazauju. Nah ini, ya, wazauju. Karena sebagian suami ada yang apa? Memperdagangkan istrinya. Bahkan ada suami yang memperkerjakan istrinya jadi apa? Jadi PSK, ya. Ada nggak? Ada. Itu suami yang nggak genah gitu ya. Wazauji wa ghairihim. Ghairihim ini ya. Humnya soalnya hilang. Ghairihim berarti kan karena apa? Karena di sini dari mereka gitu jamak. Wa ghairihim. Fa inna syari'a amara bi ta'ati haula. Karena syari' ya, membuat syariat itu memerintahkan untuk mentaati mereka. Namun dalam hal yang ma'ruf. Ya. Jadi syariat memerintahkan untuk taat kepada waliul amri, kepada kedua orang tua, kepada suami. Wa kullun minhum ta'atuhu fima yunasibu halahu. Wa kullun minhum, dan setiap dari mereka mentaatinya adalah fima yunasibu halahu, sesuai dengan keadaannya, pada apa yang sesuai dengan keadaannya. Wa kulluha, dan keadaannya harus apa? Semuanya itu harus bil ma'ruf, dalam hal yang ma'ruf saja. Dalam hal ma'ruf. Jadi wa kullun minhum ta'atuhu fima yunasibu halahu wa kulluha bil ma'ruf. Dan setiap dari mereka mentaati mereka itu sesuai dengan keadaan. Yang penting seluruhnya itu apa? Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi mentaati ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keadaan. Yang penting wa kulluha bil ma'ruf. Yang penting semuanya itu apa? Dengan cara yang ma'ruf.
Wa kulluha ini domirha kembali kemana ya ikhwah? Kembali kemana ini Mas Rakil? Apa? Iya, bagus, ta'ah. Wa kulluha wa kullu ta'ah itu bil ma'ruf. Fa inna syari'a, karena syari' itu raddan nas, mengembalikan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi syari' itu mengembalikan manusia fi kasirin, pada kebanyakan min mimma amarahum bihi, pada banyak dari apa yang Allah perintahkan mereka dengannya. Nih. Nah, syari' itu mengembalikan kemana? Raddan nas ilal urfi wal adah. Jadi syari' mengembalikan manusia pada banyak dari apa yang Allah perintahkan. Itu Allah kembalikan kemana? Uruf dan adah. Karena enggak dijelaskan batasannya, enggak ditentukan batasannya dalam syariat. Jadi kembali kemana? Uruf wal adah. Uruf dan adat masyarakat, kebiasaan masyarakat, urufnya. Contohnya apa? Contoh yang tidak ditentukan batasannya. Contohnya adalah kalbirri, berbakti kepada orang tua. Kalbirri, berbakti, berbuat kebajikan. Wasilati, dan juga yang tidak ditentukan batasannya ya, adalah menyambung silaturahmi. Wal adli wal ihsanil ami, ya, keadilan dan berbuat baik secara umum. Fakadzalika ta'atu man tajibu ta'atuhu. Demikian pula mentaati orang yang wajib mentaatinya. Mentaati orang yang wajib mentaatinya. Jadi apa? Dikembalikan ke uruf apa saja? Bir, wasilah, wal adl, keadilan ya, wal ihsanil am. Demikian pula mentaati, ya, mentaati orang yang wajib mentaatinya dikembalikan kemana? Uruf wal adah, uruf dan adatnya. Ini ya ikhwah, jadi sesuatu yang tidak ditentukan batasannya, ukurannya, maka dikembalikan ke uruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bagaimana cara bil ma'ruf? Ya kembali ke uruf wal adah. Berbakti kepada orang tua beda urufnya. Kalau di Arab termasuk berbakti kepada orang yang lebih tua, memuliakan adalah dengan mencium kening. Ya. Kalau kita bukan mencium kening, tapi cium apa? Cium tangan. Boleh nggak mencium tangan ke Pak Kiai gitu? Boleh ya? Boleh. Nah kalau di Arab cium tangan, orang Arab nggak mau. Gitu ya. Dan orang Indonesia kalau dipegang kepalanya namanya jangkar itu. Gak sopan nih kepala orang tua dipegang-pegang kan gitu. Nah itulah. Jadi harus memperhatikan uruf setempat. Juga nafkah itu juga kembali ke mana? Ke uruf. Nafkah itu kan tidak ditentukan batasannya. Wa yufhamu min hadzal hadisi wa kulluha ya. Wa kulluha taqayyadu bi hadzal qaid. Semuanya itu diikat dengan ikatan ini. Ikatannya ya tadi innama tadi atau la nafiyah.
seluruhnya tuqayyadu dimuqayyadkan, diikat bihadzal qaid dengan ikatan ini. Wa anna man amara minhum bimaksiatillah, bahwasanya man amara minhum, barang siapa yang memerintahkan dari mereka, bimaksiatillah, memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, bi fi'lin muharramin, dengan melakukan sesuatu yang haram, bi fi'li muharramin au tarki wajibin, dibacanya bi fi'li muharramin au tarki wajibin, mudhafun ilaih. Bi fi'li muharramin, dengan melakukan hal yang haram, wa tarki wajibin, meninggalkan yang wajib, meninggalkan kewajiban. Fala ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Fa idza amara ahaduhum biqatli ma'sumin, apabila salah satu dari mereka yang wajib mentaati tadi ya, memerintahkan untuk membunuh seseorang yang maksum, yang terpelihara darahnya, maksum, ya, suruh bunuh. Au darbihi, atau diperintahkan apa? Atau memerintahkan untuk memukulnya. Au akhdi malihi, atau mengambil hartanya. Au bitarki hajjin wajibin, atau dengan meninggalkan apa? Haji yang wajib. Au ibadatin wajibatin, atau ibadah yang wajib. Au biqati'ati man tajibu silatuhu, atau dengan apa? Merintahkan dengan ya memutus apa yang wajib disambung. Suruh membunuh, suruh memukul, suruh mengambil harta, suruh meninggalkan haji yang wajib, meninggalkan ibadah yang wajib, atau merintahkan dengan apa? Memutus tali silaturahmi. Maka kesimpulannya apa ya? Fala ta'ata lahum, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Kenapa? Jawabannya adalah wa tuqaddamu ta'atullahi ala ta'atil khalqi. Didahulukan ketaatan kepada Allah daripada ketaatan kepada makhluk, daripada ketaatan kepada manusia. Wa yufhamu min hadal hadis, dan dipahami dari hadis ini, annahu idza ta'arradat ta'ah haula alwajibah. Sengaja kita jazm biar tahu i'rabnya apa gitu ya. Sekarang ta'ah di sini i'rabnya apa ini? Ta'ah ini i'rabnya apa, Bapak Sri Hartono? Kenapa nasab? Kenapa ta'ah di sini nasab? Apa? Maf'ul bi. Hal sahih Mas Giri? Apa? Rofa. Kenapa rofa? Iya. Ternyata ta'ah di sini adalah rofa sebagai fa'ilnya. Idza ta'aradat ta'atu haula alwajibah.
Terus haula, i'rabnya apa? Mas Ragil. Fi mahali nasbin sebagai maf'ul bi dari ta'aradat. Ya, haula itu fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari ta'aradat. Sahih? Hal sahih. Bapak Isman. Sahih. Hal sahih Bapak Eko. Haula ini apakah maf'ul bih? Benar? Idza ta'aradat ta'atu haula al-wajibah. Ini haula ini kasroh loh. Ya kan haulai gitu. Tapi kan dia mabni. Sahih. Hal sahih Bapak Sri Hartono. Haula ini sebagai maf'ul bihnya. Hal sahih coba Bapak Rohayadim. Sebagai maf'ul bih. Sahih Mas Ridha. Wa idza ta'aradat ta'atu haula al-wajibah wa nafilah minal nawafil fa inna ta'atahum tuqaddam. I'anat tark. Mas Kiri? Iya, sahih. Barakallahu fiik. Fi mahali jarrin sebagai apa? Mudhafun ilaih. Itulah kenapa to'ah tidak ditanwin. Kan sudah ketahuan. Ketahuan dari tidak ditanwinnya to'ah. Ya kan? To'ah tidak ditanwin menunjukkan dia mudhaf. Wa idza ta'aradat ta'atu haula. Ta'atu haula. Ta'atu tu enggak tun tapi tu. Nah, tadi dari sekedar bacanya saja ta'atu tidak ditanwin. Ya kan? Maka tidak ditanwin karena mudhaf. Ya, karena mudhaf. Nah, terus berikutnya al-wajibah. Ta'atu ini fa'il, haula mudhaf ilaih. Al-wajibah ini i'rabnya apa? Kedudukannya apa ini? Mas Ragil. Pak Ismam. Kenapa Rafa? Hah? Isim? Isim ana. Ananya mana? Anahu ini. Anahu idza ta'arada ta'atu haula al-wajibah. Ya, al-wajibah coba Bapak Eko. I'rabnya apa ini? Idza ta'arada ta'atu haula al-wajibah. Al-wajibata, al-wajibati, al-wajibatu. Yang penting sukun enggak ada. Enggak ada isim.
Cer, kenapa cer? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Hal sahih Bapak Rohayadim? Nasab. Kenapa nasab? Maf'ul bih dari ta'aradat. Hal sahih Mas Ridha? Kenapa rofa? Iya, bagus. Barakallahu fiik. Ya. Jadi dia bukan nasab, tapi dia sebagai naatnya. Karena ta'aradat di sini dia cenderung lazim dia. Kalau arada yu'aridu baru. Arada yu'aridu baru muta'addi gitu. Ya. Idza ta'aradat ta'atu haula'i alwajibatu, apabila bertentangan, ta'aradat, apabila bertentangan ketaatan kepada mereka yang wajib, itu ketaatan kepada mereka yang wajib seperti pemerintah, terus orang tua, terus suami gitu ya. Wa nafilah. Nah, ini nafilah ini i'rabnya apa ini? Bapak Sri Hartono. Kenapa nasab? Ataf ke? Ta'atu rofa. Berarti bukan nasab, tapi apa? Kalau ataf ke ta'atu berarti apa? Rofa. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Jadi idza ta'arradat ta'atu haula'il wajibati wan nafilatun minan nawafil. Jadi apabila bertentangan antara ketaatan kepada mereka yang wajib dan nafilatun minan nawafil, ya bertentangan antara ketaatan mereka yang wajib dan ibadah sunnah dari ibadah-ibadah sunnah gitu ya. Ini ya, jadi ya jika bertentangan antara ketaatan kepada mereka yang wajib bertentangan dengan ibadah sunnah, nah filatun ini atau kemana? To'ah. Karena bertentangannya adalah ta'aradat to'atu wa nafilatun. Ini. Contohnya apa ya? Contohnya ibu memerintah sesuatu, kita sedang melakukan amalan sunnah, salat sunnah atau puasa sunnah. Jadi apabila bertentangan antara mentaati ketaatan kepada mereka yang wajib bertentangan dengan apa? Nafilatun minawafil, ibadah sunnah. Fa inna, ini jawab idanya. Fa inna ta'atahum tuqaddamu. Maka mentaati mereka itu lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Apa alasannya mentaati mereka lebih didahulukan? Li'anna tarkal fi'li laisa bimaksiatin. Karena meninggalkan perbuatan laisa bimaksiatin. Mana? Oh, nafli. Nafli. Ya, di sini buram. Hilang. Karena dipakai sejak berapa ini ya? 2016. Jadi dari awal ngajar apa? Baca.
Li'anna tarkan nafli laisat bimaksiatin. Karena meninggalkan ibadah sunnah bukanlah kemaksiatan. Fa'idha naha zaujatahu an siyamin nafli. Apabila seseorang melarang istrinya dari puasa sunnah. Ya, Dik, jangan puasa Senin. Dik, jangan puasa Kamis. Loh, kenapa, Mas? Karena Mas ada di rumah. Itu Mas Rakil ya. Nah, itu. Ketika suami ada di rumah itu. Berarti harus izin ya? Izin ya. Nah, istri mau puasa sunnah itu izin. Au hajjin nafli, atau melarang istrinya dari haji yang sunnah. Haji sunnah. Haji sunnah itu apakah ada? Bagaimana haji yang sunnah itu? Iya, haji yang kedua setelah haji wajib. Au amarul wali, ataupun waliul amri, pemerintah ya. Amara, memerintahkan, bi amrin min umuri siyasah, suatu perkara dari perkara-perkara politik siyasah. Yastalzimu tarka mustahabin, maka wajib meninggalkan yang mustahab tadi. Meninggalkan apa yang mustahab tadi. Wajib taqdimul wajib. Sini. Jadi apa? Mengharuskan meninggalkan yang sunnah, yang mustahab tadi, dan wajib apa? Mendahulukan hal yang wajib. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya dalam hal ma'ruf, kama annahu yatanawalu ma dzakarna, sebagaimana itu juga mencakup apa yang kami sebutkan. Fa innahu yatanawalu aidan ta'liqah dzalika bil qudrati bil istita'ah. Maka itu juga mencakup apa? Taklik. Taklik itu apa? Taklik itu adalah alaqayu aliku, mengkaitkan. Taklik. Taklik itu bisa mengkaitkan, bisa menggantung gitu ya. Maka juga mencakup apa? Taklik, taklik ya. Ta'liqa dzalika bil qudrah wal istita'ah. Juga apa? Yang mengkaitkan hal tersebut dengan qudrah, dengan kemampuan, wal istita'ah, sama. Qudrah wal istita'ah dengan kemampuan. Jadi innama ta'atu fil ma'ruf itu sebagaimana mencakup apa yang tadi disebutkan ya, dalam hal yang ma'ruf. Fa innahu yatanawalu aidan ta'liqa dzalika bil qudrah wal istita'ah. Juga mengandung apa? Ta'liq ya, mengikat ya, dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Kama tu'allaqul wajibatu bi asli syari', sebagaimana dikaitkan ya kewajiban-kewajiban itu dengan apa? Sumber ya, dengan asal syariat. Jadi kewajiban-kewajiban itu ya dari syariat. Wa fil hadisi, dan dalam hadis juga alaikumus sam'u wa ta'atu fi mastata'tum. Kalian wajib mendengar dan taat semaksimal mungkin.
mastata'tum. Kalian wajib apa? Mendengar, patuh, taat semaksimal mungkin. Oke. Jadi ya ikhwah, ini bisa kita ingat terus hadis ini. La ta'ata fi maksiatin innama ta'atu fil ma'ruf. Semoga apa kita lebih bisa bijak memilih mana yang bisa kita pilih sesuai dengan syariat. Karena bisa jadi suatu saat kita dihadapkan seperti ini ya ikhwah. Pemimpin kita yang wajib kita taati kok merintahkan sesuatu yang enggak beres, yang enggak boleh gitu ya. Maka kita pegang apa hadis ini. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-27. 57. Sampai mana tadi? Bapak Rohademi. Sekarang Bapak Eko. Oke. Al-hadisu sabi'u wal khamsuna. Ajrul mujtahidu. An Abdillah ibni Amru wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hakamal hakimu fajtahada wa soba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun muttafaqun alaih. Al muradu bil hakimi huwa alladhi indahu min ilmi ma yuwahhiluhu lil qadai wa qad dzakara ahlul ilmi syurutal qadhi. Ya, terus. Fa ba'dhum balagha fiha wa ba'duhum iqtasara 'ala al-ilmi alladhi yasluhu bihi lil fatwa wa huwa al-awla wa fi hadzal hadits annal jahila law hakama wa asaba hukmu fa innahu dhalimun athimun li'annahu la yahillu lahu al-iqdamu 'alal hukmi wa huwa jahilun wa dalla ala annahu la budda lil hakimi minal ijtihadi wa huwa naw'ani ijtihadun fi idkhali qadiyati allati waqa'a fiha tahakumu bil ahkami syari'iyyati wajtihadun fi tanfidhi dzalikal haqqi alal qaribi wasadiqi wa dodihima bihaisu yakunun nasu indahu fi hadzal babi wahidan la yufaddalu ahadan ala ahadin wala yamiluhu al-hawa famata kana kadzalika fahuwa ma'jurun ala kulli halin inna asaba falahu ajrani wa inna akhta'a falahu ajrun wahidun wa khata'uhu ma'fu anhu li'annahu bighairi istita'atihi wal adlu ka ghairihi
mu'allakun bil istata'ihi wal wal farqu bainal hakimi bainal hakimil mujtahidi wa baina sahibil hawa anna sahibal haqqi qad fa'ala ma umira bihi min husnil qasdi wal ijtihadi wa huwa ma'murun fid dhahiri bi'tiqadi ma qama indahu alaihi daliluhu wa bi khilafi sahibil hawa fa innahu yatakallamu bi ghairi ilmin wa bi ghairi qasdin lil haqqin. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Insyaallah. Iya, kita masuk hadis yang ke-57. Al-hadisus sabi' wal khamsun. Ajrul mujtahid. Pahala seorang mujtahid. Antum juga seorang mujtahid ya ikhwah. Sahih? Antum mujtahid. Kita juga mujtahid, yaitu memilih pendapat ulama mana yang kita cenderung apa itu pendapat yang kuat. Tapi kalau kita mujtahid terus istimbat mengeluarkan istimbat sendiri, ya tentunya nggak mampu gitu ya. Jadi kita ada jenis istihadnya tapi istihad milih mana pendapat yang terkuat di antara madzhab yang ada. An Abdullah bin Amr an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala karena ada Abdullah bin Amr dan Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim," apabila hakim telah menghukumi, fajtahada, kemudian dia berijtihad, wa asaba, dan ternyata ijtihadnya benar, falahu ajrani, maka dia dapat 2 pahala. Pahala ijtihadnya dan pahala apa? Benarnya. Wa idza hakama, dan apabila dia menghukumi, fajtahada, dia berijtihad, fa akhta'a, ternyata salah ijtihadnya, falahu ajrun wahid, dia dapat berapa? Satu pahala atas ijtihadnya. Ya. Wal muradu bil hakim, dan yang dimaksud dengan hakim, huwallazi indahu minal ilmi ma yu'ahhiluhu lil qadha, adalah orang yang memiliki ilmu, indahu, yang padanya itu ada ilmu, ma yu'ahhiluhu lil qadha, yang menjadikan dia ahli untuk qadha, untuk memutuskan perkara. Qadha, ma yu'ahhiluhu lil qadha. Jadi dia punya ilmu, ya, waladhi indahu minal ilmi ma yu'ahhilu lil qadha, yang menjadikan dia itu apa? Ahlinya dalam qadha. Wa qad dzakara ahlul ilmi syurutal qadhi. Ini. Dan ahli ilmu telah menyebutkan syarat seorang qadhi. Syarat seseorang itu menjadi qadhi. Fa ba'duhum balagha fiha, sebagian mereka para ulama ada yang berlebihan di dalamnya. Dalam apa ini? Dhamirha kembali ke mana? Syurut. Ya, bagus, kembali ke mana? Syurut. Jadi mubalaghah, ada yang berlebihan. Wa ba'duhum iktasara, dan sebagian mereka ulama ada yang mencukupkan pada ilmu, alal ilmi alladhi yasluhu bihil fatwa, yang dengannya layak untuk berfatwa, pantas untuk berfatwa. Wahwal aula, dan ini adalah pendapat yang lebih aula. Karena kalau apa? Kalau menguasai semua cabang ilmu kan enggak
Susah gitu loh, susah. Beda kalau mungkin dia fatwa dalam bidang ini, akidah, dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang yang lainnya. Sehingga sekarang kuliah itu kan mutakhasis. Mutakhasis jurusannya apa? Sebagai nasihat dari seorang ustadz itu, jadilah kamu mutakhasis. Mutakhasis itu ya, kamu mahir dalam bidang apa? Jangan setengah-setengah, gitu ya, jangan setengah-setengah. Apa yang ditekuni gitu. Jadi kamu jadi rujukan dalam bidang ini. Ya. Mas Rakil contoh, jadi rujukan dalam bidang nahwu. Terus Mas Bapak Ismam dalam bidang apa? Fikih contohnya. Gitu. Terus Bapak Sihartono dalam bidang apa? Akidah contohnya. Ya, kan sekarang jadi rujukan. Kita saja kan kalau dalam ustadz kita juga dengan ustadz ini rujukan dalam fikih muamalah. Ustadz ini dalam akidah, Ustadz ini dalam fikih usrah tentang keluarga, Ustadz ini tentang pendidikan anak, kan gitu, tentang parenting gitu ya. Jadi ada keahliannya, ada mutakhasisnya. Ya, mutakhasis dalam hal apa? Dan sebagian ustadz itu merasa berat ketika permasalahan fikih ditanyakan, padahal dia bukan jurusan fikih, jurusan usuluddin, jurusan dakwah itu masih ada ustadz fikih, silahkan tanya ustadz. Yang lebih mutakhasis di situ. Tanya tentang hadis juga gitu. Ya tanya Ustaz yang apa? Jurusan hadis itu. Ini pentingnya mutakhasis. Ini ya syaratnya. Nanti karena ada syaratnya yang berlebih, nanti syaratnya yang seperti harus hafal Quran, hafal hadis-hadis ahkam seperti itu. Wa fi hadzal hadisi annal jahila law hakama wa asabal hukma fa innahu zalimun asimun. Nah ini, apabila seorang jahil yang tidak berilmu itu kok menghukumi, ya istilahnya menghukumi, dia beristihad, wa asabal hukma, dan ternyata apa? Dan ternyata benar. Nah ini cuma menerka-nerka ternyata benar. Meskipun benar, maka kita katakan fa innahu zalimun asimun. Dia zalim dan berdosa meskipun dia menghukumi dengan hukum yang benar. Kenapa? Li'annahu la yakhillu lahul iqdamu 'alal hukmi. Karena tidak halal, tidak boleh baginya itu iqdamu, berani dalam memberikan hukum. Dalam hukumi. Jahil. Wa huwa jahil, sedangkan dia jahil. Jadi meskipun ternyata benar ya dia, tapi berdosa, zalim berdosa. Wadalla ala annahu, dan hadis juga menunjukkan bahwasannya la budda lil hakim minal ijtihad. Hakim itu harus berijtihad. Wa huwa nau'ani, dan ijtihad itu ada dua macam. Yang pertama, ijtihadun fi idkhalil qadiyah allati waqa'a fiha at-tahakkum bil ahkami syar'iyyah. Jadi ijtihad itu ada dua. Yang pertama adalah ijtihadun, yaitu ijtihad fi idkhalil qadiyah allati waqa'a fiha tahakkum. Ijtihad dalam memasukkan qadiyah, memasukkan permasalahan yang terjadi padanya tahakum, perkara. Waqa'a fiha tahakumu. Jadi memasukkan permasalahan yang terjadi, perselisihan yang terjadi tahakum,
terjadi perkara di situ. Bil ahkami syariah. Ijtihad dalam masukkan qadhiyah yang terjadi perkara padanya, masukkan dengan apa? Hukum-hukum syariat. Jadi seorang mujtahid itu berat ya ikhwah. Dimasukkan permasalahan ini itu masuk dalam hadis mana ya? Permasalahan ini masuk dalam ayat yang mana? Jadi menggambarkan masalah dulu secara sempurna, nanti apa dimasukkan ini berkaitan dengan masuk dalam hadis ini, masuk dalam hadis itu. Ini jenis ijtihad yang pertama. Yang kedua, ijtihadun fi tanfidhi dalikal haqqi 'alal qarib was-shadiq wa dhiddihima. Ijtihad dalam melaksanakan kebenaran tersebut ya, 'alal qarib was-sidq wa alal qaribi was-shadiqi wa dhiddiha. Kepada siapa? Al-targhib was-siddiq. Ya. Kepada kerabat was-shadiq. Shadiq itu adalah teman, wa dhiddihima. Dan juga yang jadi lawan keduanya. Berarti qarib lawannya apa? Ba'id. Kalau sodik lawannya aduun gitu ya. Aduun. Jadi ijtihad dalam melaksanakan kebenaran tersebut. Dalam melaksanakan kebenaran tersebut kepada kerabat yang ya ataupun teman yang dekat atau yang jauh. Ya. Bihaitsu yakunun nasu indahu fi hadzal babi wahidan la yufaddilu ahadan ala ahadin. Yang mana manusia indahu padanya bihaitsu yakunun nasu indahu fi hadzal bab, manusia dalam bab ini ya itu adalah sama. Fi hadzal bab wahidan itu sama. Satu. La yufaddilu ahadan ala ahadin, tidak mendahulukan seorang pun di atas seseorang. Wa in ya. Jadi la yufaddilu ahadan ala ahadin. Wa la yamiluhul hawa, dan tidak dia condong tidak kemana? Condong ke hawa nafsu. Famata kana kadzalik, maka kapan keadaannya demikian, fahuwa ma'jurun ala kulli halin, maka dia akan diberi pahala ala kulli hal, dalam keadaan bagaimanapun. Ala kulli hal, dalam setiap keadaan. In asaba falahu ajrani, jika dia benar maka baginya 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun, dan jika salah maka baginya 1 pahala. Wa khata'uhu ma'fuun anhu. Nah, kesalahannya itu dimaafkan. Li'annahu bi ghairi istita'atihi, karena itu bukan kemampuannya. Wal adli, keadilannya. Ka ghairihi mu'allaqun bil istita'ah. Dan sebagainya itu dikaitkan dengan kemampuan. Wal farqu bainal hakimi al-mujtahidi wa baina sahibil hawa. Perbedaan antara hakim yang dia beristihad, hakim sebagai mujtahid. Apa perbedaannya? Inna sahibal haqqi qad fa'ala ma umira bihi. Sesungguhnya ya sungguh pemilik hak
inna sahibal haqqi, pemilik hak, qad fa'ala ma umira bihi, telah melakukan apa yang diperintahkan dengannya, min husnil qasdi wal ijtihadi, dari apa? Baiknya maksud dan juga baiknya ijtihad. Wa huwa ma'murun fi dhahiri bil wa huwa ma'murun fi dhahir, dan dia diperintahkan dalam secara zahir bi i'tiqadi ma qala indahu alaihi daliluhu, dengan meyakini apa yang tegak padanya apa? Dalilnya. Bi khilafi sahibil hawa, kalau sahibut ta'ah itu ya berpijak pada dalil. Bi khilafi ma sahibil hawa, berbeda dengan apa? Pengekor hawa nafsu. Ya. Terus bi khilafi sahibil hawa fa innahu yatakallamu bi ghairi ilmin. Berbeda dengan pengekor hawa nafsu, maka dia berbicara tanpa apa? Ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Wa bi ghairi qasdin lil haqqi, dan juga apa? Juga tidak bermaksud untuk mendapatkan kebenaran. Mendapatkan hak. Ini ya ikhwah, jadi ada yang berbicara tanpa ilmu dan merubah apa? Kondisi saudaranya. Qalahu Syekhul Islam. Dilanjutkan Mas. Tadi Bapak Eko nggih? Mas Ridha, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu taala. Wa fi hadha fadilatul hakimi alladhi ala hadzal wasfi wa annahu yaghnimul ajra was thawaba fi kulli qadiyatin yahkumu biha. Wa li hadha kana al qada'u min a'dami furudil kifayati. لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته wa yunalu bihil khairu wal ajrul azimu wallahu a'lam. Ya, syukran barakallahu fiik. Wa fi hada, dalam hal ini ya ikhwah, terdapat fadilatu. Kenapa rafa? Mubtada. Fadilatul hakimi alladhi ala hadzal wasfi. Keutamaan seorang hakim yang berada di atas sifat ini. Wa annahu yaghnamul ajra was thawaba. Dia apa? Dia beruntung mendapatkan ganjaran dan pahala fi kulli qadhiyatin, pada setiap permasalahan qadhiyah yahkumu biha, yang dia apa? Yang menghukumi, yang menentukan apa hukumnya. Tidak seperti penjambret, pencuri ketemu diapakan? Dibakar, ya kan? Dibakar. Pencuri sendal dibakar, kan nggak sebanding ya sendal sama nyawa. Wa anahu yaqnamu al-ajra was-saba fi kulli qadiyatin yahkumu biha. Terus
Walihada, oleh karena itu, kana al-qada'u min a'dhami furudil kifayat. Oleh karena itu apa? Qadha itu adalah di antara fardu kifayah yang terbesar, yang besar ya. Ya, ada qadhi kacau balau itu ya. Pertengkarannya nggak selesai, nggak ada yang memutuskan. Ya, min a'dhami furudil kifayat. Li'anal huquqa bainal khalqi kulliha muttarun lil qadhi. Ya. Karena apa? Karena hak-hak dari hak makhluk, ya, dari hak-hak makhluk seluruhnya muttarun lil qadhi. Itu apa? Muttarun itu pasti apa? Butuh itu ya. Terpaksa butuh. Lil qadhi, butuh kepada polisi. Ya. Muttarun lil qadhi inda tanazu'u awil istihbah. Jadi ya ayyuhal ikhwah, karena hak-hak antara manusia seluruhnya itu apa? Butuh kepada qadhi, terutama ketika tanazu', ketika perselisihan, awil istibah atau samar-samar gitu. Itu butuh qadhi. Wa alaihi, dan wajib atasnya. Atas siapa ini? Qadhi. An yujahida nafsahu ala tahqiqi hadal ismi. Ya. Alaihi an yujahida nafsahu. Jadi atas dasar ini wajib atas ya yujahidu nafsahu, memerangi hawa nafsunya ala tahqiqi hadzal ijtihad, untuk mewujudkan ijtihad ini alladzi tabra'u bihi dhimmatuhu, dan jadi apa? Lepas dengannya tanggungannya. Wa yanalu bihi al khaira wal ajral azima wallahu a'lam. Yunalu biha ya. Jadi yanalu bihi al khair wal ajral azim. Maka ini ya ikhwah, lataki kata istihad ala ditabra'u bihi dhimmah. Jadi yang tanggungannya itu sudah lepas itu ya, karena sudah melakukan ijtihad. Wa yanalu bihil khair wal ajrul azim, dan dengannya memperoleh apa? Kebaikan dan pahala yang besar. Wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan ajrul mujtahid. Dilanjutkan berikutnya, Mas Kiri, hadis 58. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, al-hadithu tsamin wal khamsun, al-bayyinatu ala man idda'a. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum walakinnal yamina ala mudda'i alaihi, rawahu Muslim. Wa fi lafzi indal Baihaqi, al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadzal haditsu 'azimul qadri wa huwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkami. Fa innal qada'a bainan nasi innama yakunu inda tanazu'i. Hada yadda'i ala hadha haqqan minal huquqi. Fayunkiru wa hakadha yadda'i bara'atahu minal haqqil ladzi kana thabitan alaihi. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam aslan yafuddu niza'ahum wa yattadihu bihil muhiqqu minal mubtilu.
minal mubtili. Bagus. Terus Faman idda ainan minal a'yani aw dinan aw haqqan minal huquqi wa tawabi'iha ala ghairihi wa ankarahu dhalikal ghaira fal aslu alal munkari fahadal mudda'i in ata bi bayyinatin tathbutu dhalikal haqqu tuthbitu dhalikal haqqu haqqa tuthbitu dhalikal haqqa sabitun lahu wa hukmun lahu bihi wa illa sabatalahu wa hukima lahu gitu. sabatalahu wa hukima lahu bihi wa illam ya'ti bi bayyinatin falaysa lahu 'alal akhari illa al yamina. Iya. Terus Wa kadzalika man idda'a bara'atahu minal haqqi alladhi 'alaihi wa ankara sahibul haqqi dzalika wa qala innahu baqin fi dhimmatihi wa illam ya'ti mudda'il wafa'a wal bara'ata bi bayyinatin wa illa hukima bi baqa'il haqqi fi dhimmatihi li'annahu al-aslu li'annahu al-asla walakin ala sahibil haqqi al-yaminu bi baqa'ihi wa kadzalika ta'wal uyubi wasyuruti wal ajali wal wathaiqi kulluha min hadzal babi fa'ulima anna hadzal haditha tatarru ilaihil qudatu fi masailil qada'i kulliha li'annal bayyinata ismun lil mubinil haqqi wa hiya tatafawatun bitafawutil huquqi wa qad fasalaha ahlul ilmi rahimahumullahu wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadithil ya, sampai sini dulu. Barakallahu fiik, masyaallah, syukran ala husnil qiraah. Al-haditsus saminu wal khamsun. Hadis yang ke-58. Al-bayyinatu ala manidda'a. Jadi bukti itu wajib bagi yang menuduh. Wajib bagi yang mengklaim sesuatu ya, mengklaim atau menuduh. Jadi bukti itu wajib atas yang menuduh. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'tan nasu bidakwahum. Seandainya itu manusia diberi dengan setiap dakwaan mereka. Gitu ya. Nah, seandainya manusia itu diberi dengan setiap tuduhan mereka, klaim mereka, ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum. Niscaya orang-orang akan menuduh apa? Darah-darah suatu kaum dan harta-harta mereka. Kalau setiap apa mengeklaim saya punya itu, dia punya utang ke saya punya hak. Ini punya saya, ini punya itu. Kalau enggak ada bukti ini saya banyak yang mengeklaim nanti. Walakinnal yamina ala man alal mudda'a alaihi. Akan tetapi apa? Al yamin. Itu sumpah itu bagi yang wajib bagi yang tertuduh, yang dituduh, mudda'a alaihi. Rawahu Muslim. Wa fi lafdhin indal Baihaqi. Ini
Dan lafadznya Baihaqi ya ikhwah, al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti itu wajib didatangkan bagi yang menuduh, wal yaminu 'ala man ankara, sedangkan sumpah itu bagi yang apa? Mengingkari. Ada yang menuduh, namun yang dituduh tadi mengingkari. Jadi al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ini kaidah fikih ya. Jadi bukti itu wajib atas yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadal hadis wadimul qadri. Hadis ini adalah apa? Agung kedudukannya ikhwah. Agung apa kedudukannya? Wa huwa aslun kabirun. Ini adalah pokok yang besar. Kaidah yang besar. Min usulil qadaya wal ahkam. Dari apa? Dari kaidah-kaidah qadaya. Dari kaidah-kaidah qadaya, permasalahan-permasalahan qada itu ya. Wal ahkam, dan juga hukum-hukum. Fa innal qada'a bainan nas, karena qada antara manusia, innama yakunu indat tanazu, itu ketika bahwa adanya perselisihan. Nah, jadi kalau adanya perselisihan ini ya perginya kemana? Qadhi, perginya ke qadhi, tidak tanazu. Hada yadda'i ala hada haqqan minal huquq. Yang ini menuduh kepada yang ini ya, hak dari hak-hak yang ada. Fayunkiruhu, yang dituduh kemudian mengingkarinya. Wa hakada yadda'i bara'atahu minal haqq alladzi kana sabitan alaihi. Demikian pula ada yang menuduh bahwasanya lepasnya tanggungan dari hak. Contohnya apa? Menuduh sudah baro'ah, sudah lepas tanggungan dari hak, maksudnya sudah lunas hutang gitu ya. Nah, ini jamaah sudah lunas hutang, nah, maka harus ada buktinya. Baro'atuh minal haq alladzi kana sabitan alaihi, yang dulunya pernah apa? Pernah tetap padanya. Ya, jadi di sini apa? Kita perhatikan ini kaidahnya, wa kada yadda'i bara'atahu minal haq ya alladzi kana sabitan alaihi. Jadi bisa apa bentuknya? Menuduh bahwasanya hutangnya itu sudah lunas, sudah selesai bara'ahnya, lepas tanggungan dari hak yang dulunya hutang tersebut ada gitu, sabitan. Ya. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam aslan, maka Nabi SAW menjelaskan pokok kaidah yafuddu niza'ahum, yang memutuskan apa? Niza, perselisihan mereka. Ya. Jadi fabayana aslan yafudu itu qata'a maknanya. Memutuskan. Niza'ahum, perselisihan mereka, wa yatadhihu bihi al-muhiqqu minal mubtil. Dan apa? Jelas dengannya mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, ini masalah fikih ya. Ini kalau orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti. Dan yang dituduh wajib apa? Bersumpah. Kalau seperti itu menang yang mana ini? Yang menuduh, nah ini buktinya. Yang mengingkari bersumpah. Mana yang diterima? Mana Mas Ridho? Iya, bawa bukti sahih. Tapi kalau seseorang menuduh tidak bawa bukti, terus yang bersumpah, maka yang menang yang bersumpah.
Tapi kalau yang bersumpah itu nggak mau apa? Yang apa dituduh nggak mau bersumpah? Indikasi ini ya, ini kan nggak mau bersumpah itu. Ya dia nggak takut ya, takut. Nah, Tebehwa sampai sini ya pembahasan kita tentang al-bainatu 'alal alamanidda'a. Insyaallah kita akan baca kembali pada pertemuan berikutnya tentang contoh-contohnya praktek kasusnya. Oke. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Nanti kita lanjutkan setelah maghrib durusul lughahnya. Ya.